Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Zupri Channel. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah algoritma dan pemrograman 2. Dan di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai pengenalan algoritma. Baik, lanjut saja kita ke materi. Algoritma merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita, dan konsep ini wajib diketahui oleh setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan masalah secara terstruktur, efektif, dan efisien, terutama untuk mahasiswa yang ingin menyusun program komputer untuk menyelesaikan suatu masalah. Baik, sejarah algoritma adalah diperkenalkan oleh seorang ahli matematika dari Uzbekistan yang bernama Abu Abdullah Ibnu Musa Al-Khawarizmi, dan di literatur barat dia lebih terkenal dengan sebutan algoritm. Panggilan inilah yang kemudian dipakai untuk menyebut konsep algoritm yang ditemukannya. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah sebagai algoritma. Nah, algoritma adalah kunci dari bidang ilmu komputer, karena banyak bidang di bawah ilmu komputer yang lahir berdasarkan konsep algoritma ini, dimana pada hakikatnya algoritma juga adalah bagian dari kehidupan. Setiap hari tanpa disadari kita menggunakan algoritma dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Misalnya membuat masakan atau resep masakan adalah juga sebuah contoh nyata dari sebuah algoritma. Nah, ketika kita ingin menyelesaikan masalah, metode atau teknik yang digunakan untuk memecahkan persoalan tersebut ada kemungkinannya, atau bisa banyak atau tidak hanya satu, dan kita memilih mana yang terbaik di antara teknik-teknik tersebut. Hal inilah yang juga sama dengan algoritma yang memungkinkan suatu permasalahan dipecahkan dengan metode dan logika yang berlainan. Adapun syarat-syarat algoritma yang baik adalah yang pertama, tingkat kepercayaan tinggi. Maksudnya adalah hasil yang diperoleh dari suatu proses harus mempunyai akurasi tinggi dan benar. Yang kedua yaitu pemrosesan yang efisien, di mana proses harus diselesaikan secepat mungkin dan frekuensi kalkulasi yang sependek mungkin. Dan yang ketiga, mempunyai sifat yang umum. Maksudnya adalah bukan sesuatu yang hanya untuk menyelesaikan satu kasus saja, tapi juga untuk kasus lain yang lebih general. Yang keempat, bisa dikembangkan. Maksudnya di sini adalah haruslah di sesuatu yang dapat kita kembangkan lebih jauh berdasarkan perubahan requirement yang ada. Yang kelima, mudah dimengerti. Jadi siapapun yang melihat dia akan bisa memahami algoritma Anda. Susah dimengertinya suatu program akan membuat susah untuk dikelola. Yang keenam yaitu portabilitas yang tinggi. Maksudnya di sini adalah bisa dengan mudah diimplementasikan di berbagai platform komputer. Sementara untuk kriteria algoritma, di antaranya yang pertama adalah input, yaitu algoritma tentunya memerlukan lebih dari satu masukan untuk dapat diolah. Kemudian outputnya adalah algoritma harus memiliki lebih dari satu output. Tanpa output tentunya algoritma tersebut tidak akan berguna. Dan yang ketiga adalah finish atau finish ya. Maksudnya di sini algoritma harus berakhir atau terminate setelah melakukan sejumlah langkah-langkah. Yang keempat adalah definiteness atau definisi ya. Maksudnya di sini, jadi setiap langkah algoritma harus didefinisikan dengan tepat, tidak menimbulkan makna yang ganda. Kemudian yang kelima, effectiveness ya. Waktu yang diperlukan untuk suatu algoritma harus efektif. Setiap aksi membutuhkan waktu eksekusi dan tidak ada langkah yang sia-sia. Selanjutnya kita masuk ke struktur algoritma. Yang pertama ada algoritma sekuensial.
yaitu langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan sesuai dengan tulisannya. Apabila urutannya diubah, hasilnya berbeda atau bisa salah. Misalnya seperti pada tabel berikut, mana dalam tabel ini ada tabel tipe 1 dan tipe 2 ya. Nah, untuk contoh tipe 1 ya, tipe 1 yang ini, nilai C dapat diperoleh setelah perintah sebelumnya dilakukan. Ya. Jadi nilai C akan dapat diperoleh setelah nilai A dan B ditentukan. Maka bisa kita lakukan untuk proses selanjutnya, yaitu melakukan proses nilai C. Akan tetapi hal ini tidak dapat dilakukan untuk tipe yang kedua ya, di mana nilai C tidak dapat diproses. Algoritma akan gagal karena ada langkah yang tidak berurutan dalam penempatannya. Seperti kita lihat ya, nilai A sama dengan 10, sementara nilai C sama dengan A ditambah B, sementara nilai B nya belum kita ketahui sebelumnya ya. Jadi nilai C nya adalah pada langkah kedua dan nilai B nya ada di langkah ketiga. Jadi urutannya tidak terstruktur ya. Seperti kita lihat dalam contoh flowchartnya ya, flowchart sequential, mana urutannya adalah harus menyelesaikan step 1 terlebih dahulu, step 2 lalu ke step 3. Oke, selanjutnya kita ke algoritma seleksi atau percabangan. Struktur seleksi ini menyatakan pemilihan langkah berdasarkan suatu kondisi tertentu. Jika kondisi benar, maka step 2 dipilih. Jika tidak, step 1 yang dipilih. Kita lihat contohnya ya. Pada gambar 4 ya, A memperoleh nilai sama dengan 90. Karena nilai A diimplementasikan pada algoritma tersebut, maka nilai A memperoleh grade A. Hal ini disebabkan nilai A dipenuhi dari kondisi syarat yang ditentukan. Apabila nilai lebih besar dari 85, maka mendapatkan grade A. Kalau tidak, maka grade B. Nah, di sini si A memperoleh nilai 90, berarti nilainya di atas 85, maka A memenuhi ya, memenuhi kondisi syarat yang ditentukan, sehingga dia memperoleh nilai dengan grade A. Jika nilainya di bawah 85, berarti dia akan memperoleh nilai grade B. Oke, selanjutnya kita bahas tentang algoritma perulangan. Struktur ini menyatakan bahwa suatu langkah dikerjakan beberapa kali berdasarkan suatu kondisi tertentu. Apabila kondisi yang ditentukan memenuhi, maka akan diulang lagi dan akan berhenti diulang ketika kondisi salah. Seperti pada gambar 5 berikut ya. Kita lihat apabila kondisinya benar, maka akan lanjut ke step 2. Begitupun selanjutnya, apabila kondisinya masih selalu benar, maka lanjut ke step 2 dan dilakukan secara berulang-ulang, dan ini akan berhenti jika kondisinya salah ya. Jika salah, maka langkahnya akan berhenti. Selanjutnya kita bahas tentang salah satu contoh algoritma membayar uang SPP. Dimana yang pertama langkahnya adalah tentunya kita mulai ya. Yang kedua adalah datang ke bank yang terdekat. Yang ketiga mengambil nomor antrian. Dan yang keempat mengambil slip pembayaran. Yang kelima menunggu antrian transaksi. Yang keenam menerima panggilan transaksi. Yang ketujuh menyerahkan slip pembayaran ke teller. Yang kedelapan menyerahkan uang SPP ke teller. Selanjutnya yang ke-9 adalah menunggu proses transaksi. Yang ke-10 menerima bukti slip pembayaran. Yang ke-11 kita keluar dari bank. Kemudian langkah selanjutnya adalah datang ke kampus dan menyerahkan bukti pembayaran ke bagian keuangan. Selanjutnya bagian keuangan memvalidasi pembayaran.
Kemudian yang ke-15 menerima slip pembayaran yang telah diverifikasi, dan yang terakhir tentunya selesai. Selanjutnya kita akan bahas tentang penulisan algoritma. Sebuah algoritma dapat diimplementasikan dengan berbagai bahasa pemrograman, tetapi penulisannya tidak bergantung pada bahasa pemrograman tertentu. Algoritma dapat disajikan menggunakan dua teknik, yaitu tulisan dan gambar. Nah, untuk algoritma dalam bentuk tulisan antara lain bisa dilakukan dengan cara menggunakan bahasa Indonesia terstruktur atau bit, kemudian pseudocode ya. Kemudian yang ketiga Spark, yang keempat adalah struktur English. Sementara untuk algoritma dengan teknik gambar dapat dilakukan dengan flowchart, kemudian hierarki plus input proses output atau HIPPO chart. Yang ketiga adalah struktur chart, dan yang keempat adalah Nash-Snedden chart. Sekarang kita bahas tentang flowchart terlebih dahulu, yaitu flowchart adalah representasi secara grafik suatu algoritma atau prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah. Tujuan dari flowchart yaitu untuk menggambarkan suatu tahapan atau langkah-langkah dalam penyelesaian suatu masalah. Sementara aturan dalam perancangan flowchart adalah: yang pertama, diagram alir digambarkan dengan orientasi dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Yang kedua, setiap proses harus dinyatakan secara jelas atau eksplisit. Yang ketiga, setiap diagram alir harus dimulai dari suatu start dan berakhir pada satu atau lebih terminal akhir. Yang keempat, gunakan konektor dan opaque connector state dengan label yang sama untuk menunjukkan hubungan antar page algoritma yang terputus, misal akibat pindah halaman berikutnya. Ini adalah suatu contoh dari flowchart ya. Sementara yang di sebelah kanannya adalah suatu tabel simbol dari flowchart, dimana kita lihat di sini untuk simbol start ya atau terminator ya, namanya ini terminator ya, merupakan fungsi dari awal atau akhir suatu algoritma ya. Ini adalah berfungsi untuk sebagai awal atau akhir dari algoritma. Kemudian ada simbol input atau output di sini ya. Ini adalah salah satu simbol input atau outputnya ya. Kemudian ada di sini untuk prosesnya ya. Proses berupa simbol persegi panjang ya. Dan yang terakhir adalah untuk mencetak ya. Dan diakhiri dengan terminator lagi yang simbol sama dengan start atau akhir dari suatu algoritma. Selanjutnya kita masuk ke pseudocode. Pseudocode bertujuan agar algoritma yang disajikan dalam bentuk kode mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya. Pseudocode tidak spesifik terhadap salah satu pemrograman dan dapat diterjemahkan dalam bahasa pemrograman saat ini. Pseudocode menggunakan kata-kata untuk menjelaskan alur logika suatu masalah, misalnya untuk notasi input atau output, notasi achievement, notasi aritmatika, notasi perulangan, dan notasi perjabangan. Dan ini akan kita bahas selanjutnya ya. Kita bahas terlebih dahulu tentang notasi input dan output. Sewaktu komputer menerima input, maka statement yang digunakan adalah read, get, baca, dan input. Misalnya, membaca nilai, masukkan suatu variabel A. Input A untuk menampilkan informasi atau output. Statement yang digunakan adalah print, write, put, display, cetak, dan output. Contoh, buatlah pseudocode untuk mencari luas sebuah lingkaran. Maka algoritmanya adalah yang pertama mulai, kemudian kita input data radius ya atau jari-jari ya. Kemudian luas sama dengan 3,14 dikali radius. Maka outputnya adalah luas dan jari.
diakhiri dengan selesai. Ini untuk contoh algoritma notasi input. Selanjutnya dengan notasi assessment ya. Notasi assessment ini menggunakan tanda panah ke kiri ya, yang menyatakan tanda sama dengan. Tanda panah ke kiri ini kalau dalam notasi assessment artinya sama dengan. Contohnya memasukkan nilai 100 ke dalam variabel A, di mana A sama dengan 100 ya. Maka algoritma yang akan ditulis adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mulai, kemudian yang kedua adalah input data nilai A atau B ya. Ini jika nilainya ada dua ya, A dan B ya. Jika nilai A lebih besar dari nilai B, maka outputnya adalah bilangan A lebih besar dari bilangan B. Nah, jika bukan, outputnya adalah bilangan A lebih kecil dari bilangan B, dan diakhiri dengan algoritma selesai. Selanjutnya kita akan bahas notasi dari aritmatika. Nah, untuk melakukan operasi aritmatika digunakan istilah add untuk penjumlahan, subtract untuk pengurangan, multiply untuk perkalian, dan divide untuk pembagian. Contoh, buatlah algoritma untuk membandingkan tiga bilangan atau memilih salah satu bilangan terbesar dari tiga bilangan. Maka algoritmanya adalah input data nilai A, B, C. Apakah nilai A lebih besar dari nilai B? Bidaya, apakah nilai A lebih besar dari nilai C? Maka jika ya, outputnya adalah bilangan A yang terbesar. Jika tidak, outputnya adalah bilangan C yang terbesar. Nah, bila tidak, apakah B lebih besar dari C? Nah, jika ya, outputnya adalah bilangan A terbesar. Nah, jika tidak, maka outputnya adalah bilangan C yang terbesar. Nah, diakhiri dengan selesai. Oke, selanjutnya kita bahas notasi perulangan. Untuk melaksanakan sekumpulan perintah bila kondisi memenuhi if, then, dan else. Contohnya, buatlah algoritma untuk menghitung komisi yang diterima salesman berdasarkan hasil penjualan yang dicapainya. Salesman itu mendapatkan komisi 5% dari hasil penjualannya. Masukan bagi algoritma adalah nama salesman dan nilai penjualan yang dicapai. Masukan di sini maksudnya adalah input ya. Tampilkan ke piranti keluaran nama salesman, nilai penjualan yang dicapai, dan besar komisi yang diperolehnya. Berarti tampilkan ke piranti keluaran ini adalah sebagai outputnya. Oke, untuk algoritmanya adalah pertama tentunya mulai, terus baca nama, baca penjualan ya. Ini karena inputnya adalah nama dan penjualan, seperti soal yang kita terima di sini adalah buatlah algoritma untuk menghitung komisi yang diterima salesman berdasarkan hasil penjualan yang dicapainya ya. Jadi di sini masukannya tadi adalah masukan bagi algoritma adalah nama salesman dan nilai penjualan, berarti nama dan penjualan. Sementara prosesnya di sini adalah komisi sama dengan 5% dikali penjualan ya. Di sini adalah prosesnya ya, salesman itu mendapat komisi 5% dari hasil penjualannya. Berarti di sini adalah prosesnya ya, komisinya 5% dari nilai penjualan. Kemudian untuk outputnya di sini adalah tampilkan ke piranti keluaran nama salesman ya, nama salesman, nilai penjualan, dan besar komisi yang diperoleh. Berarti cetak komisi dan diakhiri dengan selesai. Berarti algoritma kita telah terpenuhi. Oke, selanjutnya kita coba ke notasi percabangan. Nah, untuk melaksanakan sekumpulan perintah secara berulang-ulang selama kondisi memenuhi for, to, do, dan well, do ya. Jadi notasi percabangan itu ada for, to do, dan well, do ya. Contohnya, buatlah algoritma untuk menghitung gaji bersih. Jadi di sini kasusnya adalah menghitung gaji bersih. Jadi masukannya adalah bagi algoritma adalah nama karyawan dan gaji pokok. Jadi inputnya di sini adalah nama karyawan dan gaji pokok.
gaji bersih yang diterima karyawan adalah gaji bersih sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan dikurang pajak. Jadi di sini juga bisa dikatakan suatu prosesnya nanti ya, proses perhitungan untuk gaji bersih. Kemudian tunjangan karyawan dihitung 20% dari gaji pokok, sedangkan pajak adalah 15% dari gaji pokok ditambah tunjangan. Ini juga merupakan suatu proses. Dan tampilkan ke piranti keluaran nama karyawan dan gaji bersih. Berarti di sini adalah yang akan kita cetak atau outputnya nanti ya. Sementara untuk algoritmanya adalah yang pertama tentunya mulai, kemudian di sini karena inputnya tadi adalah nama dan karyawan ya, nama karyawan dan gaji pokok maksud saya ya, jadi baca nama dan baca gaji pokok ya. Kemudian di sini karena di sini adalah gaji bersih yang diterima karyawan adalah gaji bersih sama dengan gaji pokok plus tunjangan pajak, maka tunjangan harus kita lebih ketahui terlebih dahulu dan nilai pajaknya juga kita harus proses terlebih dahulu ya. Berarti yang tunjangan di sini kita dahulukan struktur algoritmanya ya. Jadi di sini tunjangan kita proses terlebih dahulu ya. Tunjangan adalah 20% dikali gaji pokok ya. Kemudian pajaknya adalah 15% dikali gaji pokok tambah tunjangan ya. Pajak adalah 15% dari gaji pokok ditambah tunjangan. Jadi rumusnya akan seperti ini ya. Prosesnya akan seperti ini. Barulah kita dapat mengetahui mencari rumus dari gaji bersih ya. Karena tunjangan dan pajak telah diproses terlebih dahulu ya. Berarti gaji bersih sama dengan gaji pokok tambah tunjangan dikurang pajak. Nah, setelah ini, setelah prosesnya kita lakukan, tentunya kita akan tampilkan lagi seperti yang di contoh kasus kita adalah tampilkan piranti keluaran nama karyawan dan gaji bersih. Kemudian kita lakukan algoritmanya cetak nama dan cetak gaji bersih. Lalu selesai, maka selesailah algoritma untuk kasus menghitung gaji bersih. Nah, demikianlah materi pembelajaran kita tentang pengenalan algoritma pada sesi kali ini. Semoga saja materi ini bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya tentang pengenalan Java dan NetBeans ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.